Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai penelitian eksperimen. Pembahasan pertama yaitu mengenai konsep dan proses penelitian eksperimen. Yang kedua ada macam desain eksperimen. Yang ketiga ada pengolahan data penelitian eksperimen. Yang keempat ada populasi dan sampel. Dibagi menjadi dua yaitu teknik sampling dan menentukan ukuran sampel. Konsep penelitian eksperimen yaitu eksperimen sebagai suatu penelitian yang dengan sengaja peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara tertentu, sehingga berpengaruh pada satu atau lebih variabel lain yang diukur. Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang di dalamnya ditemukan minimal satu variabel yang dimanipulasi untuk dipelajari hubungan sebab dan akibatnya. Nah, variabel yang dimanipulasi itu disebut dengan variabel bebas, sedangkan variabel yang akan dilihat pengaruhnya disebut variabel terikat. Kemudian selanjutnya yaitu proses penelitian eksperimen. Yang pertama, melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Kemudian mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan. Yang keempat, membuat rencana penelitian yang ada di dalamnya. Membuat rencana penelitian yang di dalamnya itu mencakup yang pertama ada mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, kemudian ada menentukan cara mengontrol, memilih rancangan penelitian yang tepat, menentukan populasi, memilih sampel, membagi subjek dalam kelompok kontrol, membuat instrumen, memvalidasi instrumen, kemudian mengidentifikasi prosedur pengumpulan data. Dan langkah yang ke-5 ada melakukan eksperimen, dan yang terakhir mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen. Kemudian mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan, menganalisis data dan melakukan tes signifikansi, dan yang terakhir menginterpretasikan hasil, perumusan kesimpulan, pembahasan, dan pembuatan laporan. Macam-macam desain eksperimen. Pre-experimental design. Rancang ini berguna untuk mendapatkan informasi awal terhadap pertanyaan yang ada dalam penelitian. Bentuk pre-experimental design ini ada beberapa macam, antara lain yang pertama yaitu one school case study atau studi kasus satu tembakan, di mana dalam desain penelitian ini terdapat suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Selanjutnya yaitu one group pre-test post-test design, satu kelompok pre-test post-test. Desain ini terdapat pre-test sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Yang C ada intake group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi menjadi dua, yaitu setengahnya untuk kelompok eksperimen atau yang diberi perlakuan, dan setengahnya untuk kelompok kontrol atau yang tidak diberi perlakuan. Misalnya pada gambar berikut ini. 01 yaitu sebagai hasil pengukuran data satu grup yang diberi perlakuan, sedangkan 02 sebagai hasil pengukuran satu grup yang tidak diberi perlakuan. Through experiment. Dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Jadi, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian menjadi tinggi. Through eksperimen ini mempunyai ciri utama, yaitu sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Macam-macam dari through eksperimen yaitu 1.
Pretest Post-Test Control Group Design. Dalam desain ini, terdapat dua grup yang dipilih secara random kemudian diberi pretest untuk mengetahui perbedaan keadaan awal antara grup eksperimen dan grup kontrol. Yang kedua ada Post-Test Only Control Group Design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random atau disimbolkan sebagai R. Grup pertama diberi perlakuan, diberi simbol X, dan grup yang lain tidak. Berikut gambarnya. Grup pertama dipilih secara random dan diberikan perlakuan, sedangkan grup yang kedua dipilih secara random namun tidak diberi perlakuan. Pengaruh adanya perlakuan adalah 01:02. Dalam penelitian, pengaruh perlakuan dianalisis dengan uji beda menggunakan statistik t-test. Jika ada perbedaan yang signifikan antara grup eksperimen dan grup kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Factorial design memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Semua grup dipilih secara random kemudian diberi pretest. Grup yang akan digunakan untuk penelitian dinyatakan baik jika setiap kelompok memperoleh nilai pretest yang sama. Selanjutnya yaitu quasi eksperimen. Desain ini mempunyai variabel kontrol tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Bentuk-bentuk kuasi eksperimen antara lain: 1. Time series design. Grup yang digunakan tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, grup diberi pretest sampai 4 kali. Fungsinya agar mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan grup sebelum diberi perlakuan. Jika hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti grup tersebut dalam kondisi tidak stabil dan tidak konsisten. Setelah kondisi tidak labil, maka perlakuan dapat mulai diberikan. Kedua, non-covalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design, tetapi pada desain ini grup eksperimen maupun grup kontrol tidak dipilih secara random. Pengolahan data penelitian eksperimen, nama yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: yang pertama yaitu teknik observasi. Metode observasi merupakan metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati langsung individu dan kelompok. Fungsinya agar mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan grup sebelum diberi perlakuan. Jika hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti grup tersebut dalam kondisi tidak stabil dan tidak konsisten. Setelah kondisi tidak stabil, maka perlakuan dapat mulai diberikan. Adapun macam-macam observasi. Yang pertama, observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang diamati. Observasi ini dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, partisipasi pasif. Yang kedua, partisipasi moderat. Yang ketiga, partisipasi aktif. Partisipasi pasif, dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang akan diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Sedangkan partisipasi moderat, dalam observasi terdapat kesinambungan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam
mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya. Sedangkan partisipasi aktif, dalam observasi peneliti melakukan apa yang dilakukan narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap. Observasi tak berstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Teknik wawancara. Wawancara atau interview merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi. Selanjutnya, teknik tes. Metode tes merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan soal-soal yang digunakan untuk memperoleh nilai sebagai alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan soal post-test, di mana soal post-test ini diberikan kepada siswa setelah diberikan perlakuan pada akhir penelitian. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling. Setiap jenis penelitian membutuhkan teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang tepat sesuai dengan populasi sasaran yang akan diteliti. Teknik sampling acak. Yang pertama yaitu simple random sampling. Pengambilan sampel secara acak sederhana dapat dilakukan apabila daftar nama populasi sudah ada. Peneliti dapat mengambil sampel dengan cara mengundi semua anggota populasi. Langkah-langkah simple random sampling. Yang pertama yaitu melakukan cek keadaan daftar populasi atau kerangka populasinya dulu. Kemudian yang kedua, menentukan jarak atau interval. Nah, untuk menetapkan jarak dan atau interval ini ada rumusnya. Yang pertama yaitu I sama dengan N besar per N kecil. Keterangannya, I itu sebagai interval, N besar sebagai jumlah populasi, sedangkan N kecil sebagai jumlah anggota sampel. Setelah menetapkan jarak atau interval, langkah selanjutnya yaitu menetapkan nomor. Nah, dalam menetapkan nomor ini dipilih secara acak atau random, misalnya 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Dan yang terakhir, anggota sampel berikutnya ditentukan dengan menambahkan interval pada nomor pertama dan seterusnya. Slide 21. Misal, populasi yang terdiri dari 40 tanaman. Dari semua anggota populasi itu diberi nomor urut 1 sampai 40 menjadi kelipatan 3. Untuk itu, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor urut 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya sampai 40 populasi. Untuk menjawab dari studi kasus simple random sampling, yaitu kita lakukan menentukan intervalnya terlebih dahulu dengan rumus I sama dengan N besar per N kecil, yaitu 40 tanaman dibagi 13 sampel yang hasilnya ada 3 interval. Jadi ini diloncati 3, berarti langsung sampelnya 3, 6, 9, 12, 15, 18 sampai 39. Jadi jumlah dari sampelnya ini ada 13 sampel dengan interval loncatan 3. Slide 23. Stratified sampling. Stratified adalah teknik sampling berstrata, digunakan untuk mengambil sampel pada kelompok sampel yang memiliki strata atau tingkatan seperti tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, tingkat kelas, atau jenjang karir pegawai. Teknik pengambilan sampel secara berstrata dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu
proporsional, dan tidak proporsional. Slide 24. Diketahui apabila jumlah populasi 500 orang, maka jumlah sampel yang diambil adalah 35%. Untuk mendapat taraf kesalahan 5%. Dengan demikian, jumlah sampel yang harus diambil adalah 0,35 dikali 500 kali 1,195 sama dengan 209,125 atau dibulatkan menjadi 209. 1,195 adalah multiply faktor pada confidence interval 95%. Berikut gambar mengenai ilustrasi stratified sampling. Yang pertama ada gambar mengenai populasi. Nah, di sini ada tingkatannya. Yang kedua, misalnya tingkatan yang kedua ini populasinya sebesar 60. Kemudian tingkatan yang kedua yang berwarna biru keabu-abuan ini ada 100 populasi. Kemudian tingkatan yang berwarna oranye ibaratkan ada 140 populasi. Nah, jika dihitung secara proporsional menggunakan persen, katakanlah 35% dikali 1/195, maka nanti hasilnya juga akan tidak sama antara tingkatan pertama dan tingkatan terakhir. Sedangkan kalau disproporsional ini diambil sampel dengan jumlah yang sama. Jika dalam tingkatan pertama diambil sampel 52, maka di tingkatan kedua, tingkatan ketiga dan seterusnya maka juga diambil sampel 52. Jadi sama. Cluster sampling. Cluster sampling digunakan apabila populasi penelitian tergabung dalam kelompok-kelompok kelas atau klaster yang bisa kelompok kelas, kelompok wilayah, kelompok pekerjaan, kelompok organisasi, dan sebagainya. Teknik pengambilan sampling ini biasanya digabung dengan teknik pengambilan sampling bertahap menurut wilayah atau multi-stage area. Systematic sampling. Sampling sistematis diterapkan apabila populasi penelitian terdokumen dengan baik dan memiliki nomor urut. Data populasi yang memiliki nomor urut misalnya terdapat pada daftar nama peserta pendidikan dan pelatihan, daftar nama siswa, daftar nama pelanggan telepon pada buku telepon, daftar nama pasien di rumah sakit, dan sebagainya. Teknik sampling acak. Pertama yaitu purposive sampling. Purposive sampling digunakan apabila sasaran sampel yang diteliti telah memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak mungkin diambil sampel lain yang tidak memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan. Karakteristik sampel yang diambil sudah ditetapkan oleh peneliti sehingga teknik sampling ini dinamakan sampel bertujuan. Incidental sampling. Sampling insidental atau aksidental adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara memilih sampel yang secara kebetulan ditemui saja. Teknik sampling ini banyak digunakan untuk penelitian deskriptif. Contoh, penerapan teknik sampling ini misalnya untuk mencari pendapat konsumen terhadap produk makanan dengan merek dagang tertentu. Snowball sampling. Teknik pengambilan sampel snowball atau bola salju adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara beranting atau bercabang. Sampel pertama ditetapkan secara proportif sesuai dengan karakteristik sampel yang akan diteliti. Sampel kedua dan seterusnya diterapkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel pertama. Menentukan ukuran sampel. Penetapan ukuran sampel tergantung pada karakteristik populasinya. Jumlah sampel untuk populasi yang bersifat homogen tidak berpengaruh pada kesimpulan, sehingga meskipun jumlah sampel yang diambil hanya sedikit, hasil penyelidikan dapat memperoleh kesimpulan yang sama. Isaac dan Michael 1984 telah menghitung ukuran sampling dari jumlah populasi 10 sampai 1 juta. Hasil perhitungan ukuran sampel tersebut telah dirangkum pada tabel 1.3.
Ukuran sampel ditetapkan pada taraf kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Sebagai contoh, apabila terdapat jumlah populasi N sebanyak 100, pada taraf kesalahan 1% diperlukan jumlah sampel S sebanyak 87, sedangkan pada taraf kesalahan 5% diperlukan jumlah sampel sebanyak 78.